wisata atau guide batu cermin yang mengantar Anda. Sambil menikmati perjalanan sejauh 1 km, Anda mendapat penjelasan dari sang petugas tentang Gua Alam Batu Cermin, terutama sejarah dan keunikan-keunikan dari gua ini. Menurut sejarahnya, Gua Batu Cermin ini merupakan tempat pertemuan dan persembunyian prajurit Belanda di masa penjajahan. Jangan heran dan kaget, untuk menembus hingga ke tengah gua, wisatawan harus berjalan jongkok karena dipenuhi stalaktit dan stalagmit. Keunikan gua ini, di tengahnya terdapat ruangan seluas 10 x 20 meter. Juga terdapat meja persembahan dari batu. Fosil kura-kura yang sudah membatu, dan cahaya matahari yang memantul ke dinding batu yang menghasilkan warna biru. Pantulan cahaya itulah yang disebut batu cermin. Anda pasti penasaran dengan cerita ini. Jangan sia-siakan waktu Anda mampir ke Gua Alam Batu Cermin. Tentu kurang lengkap rasanya jika Danau Alam Sanonggoang di Desa Waisano, Kecamatan Sanonggoang tidak dilalui. Menuju Danau Alam Sanonggoang, Anda dapat menggunakan sepeda motor dan kendaraan beroda 4 dengan jarak kurang lebih 50 km dari kota Labuan Bajo. Sepanjang perjalanan, Anda dapat menikmati suasana alam, udara segar, dan aktivitas warga setiap perkampungan yang dilewati. Tentu sungguh menyenangkan. Tiba di Danau Alam Sanonggoang, pemandangan indah dan udara segar dari atas bukit memberikan kepuasan tersendiri. Namun jangan puas dulu, masih ada keunikan lain yang dapat Anda lihat dan nikmati di Danau Sanonggoang ini. Seperti pusat mata air panas yang dapat memasak berbagai makanan, pusat mata air hangat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit kulit, dan tak kalah serunya juga kawanan binatang itik di tengah danau. Jika dilihat dari kejauhan, danau ini seolah-olah berada jauh dari perkampungan warga, karena yang terlihat hanyalah hutan belukar dan tebing menjulang. Namun ternyata, Danau Alam Sanonggoang ini diapit langsung 3 perkampungan warga: Kampung Tua Nunang, Kampung Tua Lempe, dan Kampung Tua Goang. Berbeda dengan danau-danau lainnya di Indonesia, danau ini hanya dihidupi binatang itik. Hewan jenis ikan atau hewan lainnya yang biasa hidup di air laut dan air tawar tak mampu hidup di danau ini karena kadar belerangnya tinggi. Ada yang unik dari Danau Alam Sanonggoang ini, yakni mitos dibalik sejarah terbentuknya. Konon menurut para nenek moyang yang diceritakan secara turun-temurun, awal mula danau ini terjadi gara-gara lemparan tongkat sakti sang empu raksasa. Dahulu kala di tempat ini hiduplah 2 orang nenek yang mengalami buta dan lumpuh. Keduanya masing-masing memiliki rumah dengan jarak lebih kurang sekitar 10 meter. Suatu waktu sang buta tak memiliki api untuk memasak nasi. Sang buta pun meminta bantuan sang lumpuh untuk membawakan api ke rumahnya. Sang lumpuh yang tidak dapat berjalan terpaksa meminta bantuan seekor anjing peliharaannya yang diberi nama Klau untuk mengantarkan api ke rumah sang buta dengan cara mengikat api di ekor anjing. Sang buta pun memanggil anjing yang membawa api. Namun dalam perjalanan ekor anjing tersebut hangus terbakar api. Di saat ekor anjing terbakar, tiba-tiba datanglah seorang empu raksasa di daerah ini dan bertanya kepada sang buta dan sang lumpuh, "Apakah yang kalian inginkan? Nasi bubur atau nasi kering?"
Kedua nenek ini spontan menjawab, "Kami menginginkan nasi bubur jika Tuan berkenan." Sang empu raksasa ini pun langsung menancapkan tongkat saktinya ke tengah kampung, dan kampung ini pun berubah menjadi mata air dan lambat laun menjadi danau. Warga pun menamakan Danau Sanonggoang. Sano artinya air dan goang artinya menyala. Air danau akibat tongkat yang menyala. Kisah ini merupakan rangkaian cerita dan diyakini warga yang hidup dan tinggal di sekitar Danau Alam Sanonggoang hingga saat ini. Ah, benar-benar asik. Penasaran kan? Ayo jangan lewatkan kesempatan Anda menyinggahi Danau Alam Sanonggoang di Desa Waisano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat. Bosan dengan perjalanan darat, kami mengajak Anda menuju kawanan binatang Dragon Komodo di Pulau Komodo, Kecamatan Komodo. Menuju Pulau Komodo, Anda dapat menggunakan transportasi laut seperti kapal feri, perahu motor para nelayan, atau dengan speedboat. Semuanya sudah tersedia di kota Labuan Bajo. Selama perjalanan menuju Pulau Komodo, Anda dapat mendokumentasikan pulau-pulau kecil di sekeliling Anda. Asik kan? Tak hanya melihat Komodo, namun dalam perjalanan Anda sudah terpesona oleh berbagai keindahan alam sekitar. Pantas ya dikatakan Pulau Komodo, bentuk pulaunya sendiri saja sudah seperti komodo. Pulau gersang di sekitar lautan biru ini terlihat eksotis namun menyeramkan. Karena di pulau misterius inilah hewan buas komodo bersarang. Tiba di Pulau Komodo, sambutan bersahabat penduduk asli akan langsung terasa. Tarian menumbuk padi adalah simbol kesejahteraan dan kebersamaan. Seluruh bagian Pulau Komodo dan Rinca adalah habitat asli binatang melata purba bernama Varenus komodoensis ini. Namun karena komodo senang bersembunyi di liang tanah, di bawah batu atau di balik kerimbunan hutan, wisatawan harus berjalan ke dalam hutan agar lebih mudah menemukannya. Pemandu wisata memberi petunjuk dan mengingatkan bahaya jika berlaku sembrono. Tidak boleh berisik. Sebab sewaktu-waktu komodo akan muncul dan menyerang dari balik semak. Sebab komodo mempunyai indera penciuman yang sangat tajam. Petualangan pun dimulai. Wisatawan harus benar-benar waspada dan mengikuti instruksi pemandu, sebab komodo bisa muncul tiba-tiba.